Workshop penguatan peran BUMDes. Ya, itu yang kita akan hadiri. Kita akan berangkat bersama Pak Roma Hidayat selaku Direktur ADBMI, ada Rizka yang mengurus administrasi, dan aku sebagai dokumentasi. Pertemuannya akan diadakan di Mandalika, namun kita tidak tahu lokasi pertemuannya. Lah, ke pusat kan nih Kak Duan? Oke, ya sudah, oke deh. Nah, yo itu deh copok deh. Setelah kita menanyakan kembali, akhirnya kita sampai di lokasinya. Ini ya? Masuk. Kiri. Ya. Kenapa enggak ada yang kasih tahu kita? Kenapa kegiatan semacam ini kita lakukan? Karena pertama kita melihat kan terkait dengan proyek kita. Proyek kita itu nanti adalah bagaimana kita bisa berubah menjadi BUMDes yang songel, BUMDes yang percaya diri. Tadi saya tanya apa percaya diri dalam bahasa Sasak. Ada yang bilang songel, ada yang bilang tekes, ada yang bilang pekel, ada yang bilang sandi. Jadi kita menjadi BUMDes yang percaya diri untuk menjadi semacam inkubator, apa dalam bahasa Sasaknya. Pokoknya semacam fasilitator sudah kontornya itu ya. Dia bisa menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi di desa. Nah, di Kute ini sudah lama. Kute ini kalau tidak salah dia menjadi kayak Putri Nyali dulu lah. Perkenalkan juga, ia adalah Pak Sawal sebagai staf lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, Tajir Sahroni. Ia akan menjadi narasumber di pertemuan ini. Berikut ulasannya. Perjuangan. Karena kalau mau bisnis, mau cari duit banyak, ya bisnis pribadi bikin perusahaan. Kita cari jaringan dan duitnya kita nikmati sendiri. Kalau untung sendiri, kalau bancak ya bancak sendiri, kalau rugi sendiri. Tapi kalau BUMDes ini berbeda. Di sini ada stempel, ada statement perjuangan. Karena dia mengklaim usahanya itu menjadi kanal usaha di sebuah wilayah yang namanya desa itu. BUMDes ini berani dia bisnis tapi area desa jadi stempelnya, jadi mereknya. Resikonya apa? Apapun yang dikerjakan seluruh orang boleh komentar, boleh menilai, boleh komplain. Karena itu simbol simbol wilayah dipakai. Satu poin di ujung semua ini yang saya katakan tadi itu adalah kembali kepada dialog imajiner kita sebelum mulai ini tadi adalah berempetan tidak percaya diri, semel songen dalam kebaikan. Dek semel, melangkah dek bani, melangkah dek semel. Bermita dan dek semel, saya nggak waktu ucap doa. Dengan cerita BUMDes Sengkol lu balik ke perhatian yang jauh kabur Jakarta. Tapi ada satu kalimat demi desa untuk bisa mengembangkan ini. Bertahan beliau, cuman satu orang ini. Lalu kemudian kita mencoba untuk bertemu dengan energi muda di Sengkol DKK dengan Karang Taruna. Karang Taruna siap membackup personil manajemen ke depan. Tepuk tangan dong untuk Sengkol. Oke, kita doang lalap dengan cerita Bu. Dawak ngiring munggah asa. Ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sholat asa dulu. Workshop ini dihadiri oleh 3 BUMDes, yaitu BUMDes Tanah Awu, BUMDes Sengkol, dan BUMDes Kute. Menarik sekali untuk hari ini. Kita masih semangat Anda. Geleng-geleng. Lelah. Punya keterampilan.
standar itu, karena kita semua punya nafsu, kecuali dengan yoga, kanggo kepe. Tapi kalau kita yang punya pikiran, selaku daripada lain sudah, dia masih ada nama, kan ketuaan masih jenang mbok dadak ngepeng, wallahu alam, boleh, kios-kiosan sini kan kedekun masih itu, bisa salah WA masuk itulah. Salah kamar. Bisa salah kamar masuk. Ternyata nomornya Pak Ayu. Demikian Kapolres. Loe maran seninan Kapolres kan HP itu. Ya Pak Sekdes ketawanya itu loh. Ini ada pengalaman bapak-bapak yang pernah merasakan bumbu HP merek Cina. Goreng HP dari lagi. Nggih, iki sekadar untuk sendingan do puasa ini dia. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana kemudian kita bisa mengelaborasi kemampuan kita ketika kita menjadi pengurus BUMDes. Dan yang ketiga terakhir tadi itu tentang logika advokasi dana desa untuk modal BUMDes. Itu ada 3 poin bagi Tiang yang sangat bisa serap sebagai pembelajaran pada sore hari ini. Mudah mungkin dari Senkol perlu disampaikan curhatnya atau apa gitu tentang bagaimana kondisi BUMDes atau visi Bapak ke depan, semoga bisa dijadikan. Lalu para anggota BUMDes diberi kesempatan untuk menyampaikan keluh kesahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampura, Nane, Mitajir, dan rekan-rekan sekalian yang hadir di tempat ini. Yang matur tampiasih atas pembahasan dari awal sampai akhir terkait dengan bagaimana kita memotivasi BUMDes kami yang ada di wilayah Kecamatan Pujut pada umumnya, khususnya di tiga desa yang hadir di tempat yang sangat berbahagia ini. Ada beberapa hal yang garis bawahi dari awal pembicaraan sampai akhir baru nikah. Yang pertama kaitan dengan BUMDes kami dulu, BUMDes Kute. BUMDes Kute, kalau kita berbicara potensi yang ada di desa Kute, alhamdulillah cukup luar biasa. Yang kita akan kembangkan di desa Kute. Namun unit-unit yang kami kembangkan di sini, kalau untuk kami wikan dulu, ini ada 6 unit ya, dari 2017 sampai 2022 yang sekarang ini. Ada beberapa unit yang masih berjalan sampai saat ini, yaitu ada 3 unit. Yaitu pertama kaitan dengan simpan pinjam ada, kemudian ada perdagangan gas LPG 3 kg. Alhamdulillah sampai saat ini buka penyalur ke tiap kios yang ada di wilayah Desa Kute. Waktu ada musyawarah desa tentang pertanggungjawaban BUMDes. Ketika itu BUMDes mengeluarkan SPJ, penggunaan dana, percetakan sekian, habis untung 0. Di bisnis ini untung sedikit ya, tapi karena ada bukti pembelian barang itu ya tidak kita permasalahkan karena barangnya masih ada ya, kita loloskan. Dan kepada teman-teman BUMDes supaya bisa melihat strategi pasar. Kita pun bilang ke Pak Kades, sepertinya dia belum bisa mengambil jabatan ini karena memang dia juga masih fokus. Kadang-kadang kalau ada pelatihan kembali juga ke sana. Itu latihan juga dulu di Pitung. Nah, di sini juga press market. Ya, tapi beliau bilang, udah, kamu kan semua supervisor aja, jadi bisa secara walaupun dari jauh juga bisa controlling gitu kan. Ya, akhirnya mulailah kita dengan BUMDes Smart. Jalan baik bulan per bulan ya, sepertinya teman-teman ini juga merasa memang sudah punya ekonomi yang memadai gitu. Jadi
kalau saya kerja di BUMDes ini apa yang dihasilkan gitu kan, karena menghitung laba. Nah, laba pun sedikit karena memang dulu kita dikasih modal 82 juta dulu untuk buka BUMDes ini. Jadi yang kami perlukan sekarang ya strategi untuk, kami kan belum dapat nih uangnya, maksudnya dananya. Yang kami dengar dari desa itu penyertaan modalnya untuk tahun ini sebesar 80 juta, dan itu kami masih bingung. Nanti ini 80 juta ini mau dipakai usaha apa? Ya. Kami selaku pengurus baru istilahnya di Tanah Awu itu seperti gelas kosong sekarang ini. Sedang meminta tuan-tuan sekalian untuk mengisi kami begitu. Berangkat dari kebingungan itu, berlawanan sekali dengan visi misi kami. Di Tanah Awu itu, Kak Sawal terutama dan kami dulu, waktu ada penggarapan desa wisata, kami mendahului MUI untuk mengeluarkan sebuah fatwa yang kalau bisa dikutip, haram hukumnya uang itu hanya lewat di Tanah Awu. Seperti itu, Mi. Tapi dengan kutipan fatwa itu, begitu, kami sendiri bingung bagaimana cara untuk meninggalkan uang di Tanah Awu itu. Kita ini ngapain di sini? Apa mau pikir, apa mau gawe, apa mau? Boye. Gute, biasa gute. Kemudian sengkol. Sengkol itu timah nek tahu kembe-kembe masyarakat tetap pernah sugih mulai sengkol. Pekan beli itu kantor camat, tanda dagang-dagang itu masih dengan minyak KTP, dengan minyak ngurus kan ibu kota. Makanya jangan berkecil hati. Tiang dek keluar ragu rezeki itu pengirim ke si nenek. Asal kita bekerja. Kalau sudah serius sungguh-sungguh bekerja dan bermanfaat buat orang banyak, kita pengirim ke si nenek. Mental para pejuang ini adalah dasar yang harus kita miliki bersama. Lalu kemudian setelah kita memiliki kesadaran sebagai pejuang, ya, karena tadi Kak Tajir menyampaikan kalau Anda mau kaya maka Anda berusaha sendiri. Ya, kalau ini di BUMDes ini punya aturan, kita memakai anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi perjuangan itulah penting. Intinya masyarakat lokal di Kota Sengkol dan Tanah Awu harus siap mental untuk bersaing dalam dunia bisnis. Dan yang terpenting, ADBMI atas dukungan siap siaga akan membimbing sampai terbangunnya 300 usaha baru. Nantikan pertemuan kita berikutnya. Bye.